Shalom Jemaat Shema, bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa dalam Tuhan. Mari kita bersatu doa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai ya Tuhan. Kau pimpin setiap kami ya Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya. Amin. God.
kuasa Tuhan. Oh, ku mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terima kasih buat karya salib. Kaulah Allah yang telah datang ke dunia ini. Kau meneladani dan mengajari kami tentang kasih yang sempurna. Bahkan Kau membuktikannya di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran dan kesalahan kami. Oleh darah-Mu Yesus Kristus kami ditebus. Oleh darah-Mu Yesus Kristus kami disucikan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala kepujian, hormat bagi-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Hadirlah Engkau Tuhan memberkati kami. Sehingga apapun masalah kami, Engkau jamah dan Engkau menjawab segala kebutuhan kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang bermasalah ditolong Tuhan. Yang kesulitan diberi jalan keluar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saat-saat di mana kita mengingat kembali tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita baca satu firman Tuhan berkata begini dalam Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sampaikan tentang satu hal yang luar biasa tentang Kristus yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Dialah Allah, dialah firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Dan terang itu telah hadir, Tuhan menjadi manusia. Dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Dialah firman yang menjadi manusia. Oleh karena itu semenjak lahirnya sampai kematiannya tidak ada cacat, tidak ada noda. Hidupnya betul-betul hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tempat pertama yang diubah adalah tempat yang paling terkutuk di tempat itu, yaitu Tengkorak namanya. Ya, tempat Tengkorak itu adalah Bukit Golgota, artinya tempat tengkorak. Karena di sana orang dihukum mati dengan cara disalibkan. Dan tempat itu diubah oleh Tuhan Yesus menjadi tempat yang penuh pengharapan dan berkat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia mengubah tempat itu sebagai tempat pengampunan. Dia mengubah menjadi tempat kemenangan. Dia mengubah menjadi satu tempat berkat yang luar biasa. Orang yang di sebelah kiri mengejek dia, berkata, orang lain kau selamatkan, orang lain kau sembuhkan, orang lain mengalami mukjizat, selamatkanlah dirimu. Tapi orang yang sebelah kanan itu berkata begini, kalau kita dihukum karena kita berdosa, kita orang jahat, tapi kalau dia tidak ada salahnya, terus dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku, kalau engkau ada, datang sebagai raja. Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan itu datang pada waktu kita mau mempercayai Yesus. Ada satu peristiwa yang unik, saudara. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 24-34. Seorang wanita yang mengalami pendarahan, sakit 12 tahun. Dia pergi ke dokter, ke tabib, dari istilahnya dulu tabib, menghabiskan uangnya sampai dia tidak punya uang lagi. Dia sudah menjadi miskin. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Ada harapan baru. Inilah pengharapan. Yesus waktu masa hidupnya begitu dahsyat memakai kuasa Tuhan menyatakan mujizat. Dan perempuan ini mendekati di tengah orang banyak. Dia tidak mungkin mengungkapkan permasalahannya. Karena sakit pendarahan di tengah orang Yahudi itu adalah sesuatu yang hina. Dia tidak boleh menyentuh orang.
dia bisa mendapat hukum sanksi sosial. Saudaraku, jadi dia tidak bisa menceritakan kesulitannya. Tapi dia punya pengharapan, yaitu Yesus. Maka dia berkata, asal ku camah saja jubahnya. Waktu dia mencamah jubah-jubahnya, dia sembuh. Sama seperti yang di sebelah kanan ini. Dia hanya mendengar tentang Tuhan Yesus yang banyak melakukan mukjizat dan kesembuhan. Dia tahu Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat dan jelek. Tapi dia dihukum karena itu. Sementara mereka sebagai penjahat dihukum, wajar. Dia berkata, ingat aku Tuhan. Dan imannya ini menyelamatkan dan membuat dia diselamatkan. Pengampunan turun. Saudaraku, waktu di atas kayu salib inilah segala kutuk telah dikalahkan. Di dalam Galatia 3 ayat 13-14, Tuhan Yesus menanggung segala kutuk. Seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus telah melakukannya supaya berkat menjadi milik kita, seperti Abraham diberkati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di atas kayu salib, ya, Tuhan mengubah tempat tengkorak, tempat terkutuk menjadi tempat pengharapan dan pembebasan kita dari kutuk. Itulah sebabnya pengampunan turun atasnya. Barang siapa mau percaya kepada Yesus, maka dia akan diampuni dan menerima pengharapan dan menerima kebebasan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia memiliki satu kekuatan, dia memiliki satu power yang tidak terbatas, yaitu dia terkoneksi dengan kerajaan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saudaraku, respon dari penjahat yang di sebelah kanan dan sebelah kiri ini menggambarkan tentang kita yang masih ada di dunia ini. Kita semua ada di dalam kondisi yang mungkin aja banyak melakukan yang salah. Tapi kadang-kadang kita menghakimi, kita menjudge orang lain. Kita menuntut, ya, Tuhan Yesus, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk lebih baik, padahal kita pun belum baik. Tapi respon yang orang yang di sebelah kanan ini adalah untuk meminta anugerah dan kasih karunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita merupakan gambaran dari orang yang di sebelah kanan ini, yang selalu mau merendahkan hati, mau selalu totalitas kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan dan percaya. Biarlah kasih karunia akan menolong kita, ya. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Waktu dia berkata, sudah selesai. Tidak ada dosa, tidak ada penyakit, tidak ada kutuk yang tidak diselesaikan. Segalanya selesai di atas kayu salib. Saudara, gambarannya itu luar biasa. Waktu peristiwa penyalipan itu, di sana ada orang-orang yang dalam tanda kutip kudus, namanya orang Farisi. Puasa seminggu 3 kali, membayar perpuluhan, gereja terus. Tapi mereka membangun kebenarannya sendiri, tidak kebenaran Allah. Mereka menegakkan prinsip-prinsipnya sendiri. Mereka merasa terancam oleh karena kehadiran Tuhan. Mereka menjadi orang yang melakukan kejahatan, yaitu merencanakan pembunuhan Kristus. Walaupun mereka orang suci secara kelihatan di mata manusia. Bayangkan, tidak pernah melakukan dosa. Dalam seperti orang-orang pada umumnya. Mungkin dia tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Puasa seminggu 3 kali. Bayar perpuluhan, rajin. Ke gereja terus setiap hari. Tapi hatinya tidak lurus. Karena apa? Kesombongan. Kesombongan adalah musuh terbesar bagi Allah. Karena Allah bilang, siapa yang meninggikan diri, dia menempatkan dirinya menjadi musuh Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada tentara-tentara dan orang-orang Romawi yang memang tidak mengenal dan tidak mengerti. Mereka hanya melakukan sesuatu yang seharusnya, tapi mereka tidak membela kebenaran juga. Ada orang-orang yang ada mengikut orang Farisi, ada orang yang mendengar, percaya kepada Yesus, terbagi 2 kelompok. Sampai saat ini keadaannya seperti itu. Biarlah kita termasuk kelompok orang yang mau percaya Yesus. Orang yang mau merendahkan hati. Orang yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Peristiwa ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Yang mengingatkan kita kembali. Untuk kita datang kepada Tuhan. Yang telah menebus dosa dan pelanggaran kita.
kita diberikan koneksi ke dalam kerajaan Allah. Supaya kita punya power, kekuatan untuk mampu melakukan firman dan kebenaran Tuhan. Darah Yesus yang menebus, menyucikan, dan menguduskan kita. Memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, dari segala kutuk. Kita perlu terus-menerus melakukan pernyataan dan ikrar ini sebagai milik Kristus. Untuk mengambil power dan kekuatan itu. Oleh karena itu Roma pasal 10 ayat 8-10 berkata, firman itu dekat di dalam hatimu, di dalam mulutmu. Yaitu firman iman. Tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Menebus kita. Maka dalam ayat 10 berkata, dengan hati orang percaya, orang dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku, orang diselamatkan. Jangan hanya dengan hati kita percaya. Kita perlu mengadakan pengakuan setiap saat, setiap waktu. Bahwa kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap pagi adakan satu pernyataan kemenangan. Pengetahuanmu tentang segala firman baik, tapi pernyataanmu adalah kuasa dan kemenangan. Waktu engkau berkata, aku telah ditebus oleh darah Yesus, aku telah disucikan oleh darah Yesus, aku telah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus, aku adalah milik Kristus. Dan kau berkata, hai iblis, setan menyingkir dari hidupku dalam nama Yesus. Engkau akan bisa memiliki kuasa kemenangan Kristus. Kuasa kemenangan di atas kayu salib. Dan perlu diikrarkan dan diperkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa di langit, di atas bumi, di bawah bumi bertekuk lutut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut. Apa maksudnya? Supaya setiap orang tahu bahwa kuasa Tuhan ada pada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa kemenangan ini kita miliki setiap waktu dan setiap saat. Setiap pagi kita imani dan kita berkata, aku milik Kristus. Telah ditebus oleh darah Yesus, telah disucikan oleh darah Yesus, telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Sakit penyakit kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persoalan kesulitan kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis, kuasa setan, segala santet apapun kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, aku milik Kristus. Kuasa Tuhan ada padaku. Dan aku pasti menang. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi ini dalam menginspirasi dan membuat kita mengingat kembali. Bahwa kita adalah milik Kristus yang telah diselamatkan. Dan diberi kuasa untuk mengalahkan iblis. Mengalahkan setan dan mengalahkan segala kuasa gelap. Lukas 10 ayat 19 berkata, aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Kuasa itu diberikan kepada murid dan kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Kau yang telah mengubah tempat terkutuk menjadi tempat berkat dan pengampunan dan penebusan bagi kami. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa dan pelanggaran. Sampai selesai dan finish. Tidak ada lagi yang dapat menghambat hidup kami. Karena Tuhan Allah yang telah memerdekakan kami dari hukum dosa dan hukum maut. Dari segala kutuk, dari segala pekerjaan kuasa gelap di dalam nama Yesus Kristus. Kami adalah milik Kristus yang telah ditebus oleh darah Yesus. Disucikan oleh darah Yesus, dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Oleh karena itu kami menolak sakit penyakit. Sebutkan penyakit saudara. Dan katakan, aku menolak dari tubuhku. Dan aku mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan katakan, aku menerima kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Aku percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagi saudara yang punya kesulitan dalam pekerjaan, dalam masalah-masalah perekonomian, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghalang, rintangan, palang-palang tembaga, pintu-pintu besi, tembok-tembok Yeriko, hambatan, rintangan yang menghambat berkat Tuhan dialaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah membuka pintu berkat, utara, selatan, barat, timur, buka tingkap-tingkap langit, membuat aku menjadi orang diberkati, untuk menjadi berkat dalam nama Yesus. Saudara pasti menang. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih.
Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan keadaannya. Pulihkan perekonomiannya, pulihkan politik yang Kau berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Kau berkati. TNI, ABRI Tuhan, TNI Polri Tuhan, Kau berkati. Biar NKRI ini tetap terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, anak-Mu, hamba-hamba-Mu menjadi terang dan berkat. Menjadi garam, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Indonesia diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan untuk umat-Mu, GBI Sema. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau melindungi dan memagari. Dibungkus kami oleh kuasa darah-Mu, kami umat-Mu milik kepunyaan-Mu. Segala belalang pabang, pindan balang pengerip, sakit penyakit, roh maut, COVID-19 ditolak, dipatahkan kuasa yang dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Allah membuka pintu berkat bagi kami. Yang berdagang diberkati, yang bekerja diberkati, profesi-profesi diberkati, apapun usaha pekerjaan kami diberkati. Anak-anak yang sekolah dari TK sampai perguruan tinggi diberkati, diberikan masa depan yang kilang gemilang. Kami adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia dan anugerah, dan berkat Tuhan turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat wajah kita. Pandang kepada Tuhan yang sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Allah menampakkan wajah dan menghadapkannya kepada kita. Memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Kita akan naik dan tidak akan turun. Apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang yang sempurna yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai kau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita terima berkat dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.